Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas mengenai latihan soal tentang bab koloid. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pasangan zat berikut yang membentuk sistem koloid adalah, ini ada garam dan air jeruk, pasir dan cuka, santan dan air, cuka dan susu, air dan cuka. Jawabannya adalah santan dan air. Sistem koloid sendiri merupakan sistem yang terlihat homogen secara kasat mata tetapi heterogen secara mikroskopis jika dilihat dengan mikroskop ultra. Pasangan zat yang tepat adalah santan dan air. Jika pasangan garam dan air jeruk, kemudian air dan cuka itu adalah larutan. Kemudian pasir dan cuka itu suspensi. Cuka dan susu juga suspensi karena protein dalam susu akan mengendap ya sehingga terpisah dari airnya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Zat terdispersi dalam susu tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa karena ini dipengaruhi oleh ukuran partikelnya. Itu ukuran partikelnya sekitar 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5. Sehingga zat terdispersi dalam susu itu tidak bisa disaring dengan kertas saring biasa tapi bisa menggunakan kertas saring ultra. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Data yang tepat antara jenis koloid dan zat penyusunnya. Oke, kita lihat satu-satu ya. Untuk yang A, aerosol cair. Nah, ini harusnya terdispersinya cair, pendispersinya gas. Terbalik ya. Untuk emulsi cair, nah ini cair-cair, betul. Kemudian sol padat itu harusnya padat-padat. Kemudian aerosol padat harusnya ini terbalik ya. Padatnya diterdispersi, mediumnya gas. Jika busa cair, ini juga terbalik. Harusnya terdispersinya gas, pendispersinya adalah cair. Jadi diingat ya, medium pendispersi itu adalah wujud dari si zat tersebut. Sehingga seperti busa cair misalnya atau buih, bentuknya cair tapi terdispersinya adalah gas. Contohnya busa sabun. Kalau emulsi cair, contohnya adalah susu, santan, dan lain-lain. Oke, nomor 4. Diketahui beberapa contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Manakah koloid yang tersusun atas zat cair dalam medium cair? Berarti ini cair-cair, yaitu emulsi. Nah, yang termasuk emulsi yaitu es krim dan mayones, yaitu 1 dan 4. Kalau selai ini masuknya adalah emulsi padat. Ya, kalau awan itu aerosol cair. Kemudian kalau kaca berwarna itu adalah sol padat ya, padat dalam padat. Kemudian nomor 5. Perbedaan antara larutan dengan koloid yang benar adalah larutan stabil, koloid tidak stabil. Salah ya, koloid itu stabil karena ada pengaruh dari gerak Brown. Kemudian larutan terlihat jernih, koloid terlihat keruh. Nah, ini benar ya. Kemudian larutan tidak ada yang mengendap, koloid dapat mengendap juga salah. Tidak dapat mengendap. Oke, kemudian D tidak dapat disaring, ini juga tidak dapat disaring. Terlihat homogen, terlihat heterogen, ini juga salah. Ya, kemudian kita lihat kembali ya bahwa
Ciri-ciri dari koloid itu adalah stabil, tampak homogen, kemudian tidak mengendap dan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Debu termasuk koloid aerosol padat. Debu tidak dapat terpisah dari udara dan mengendap karena terus bergerak dan saling bertumbukan ke segala arah. Nah, sifat koloid yang ditunjukkan oleh partikel debu adalah gerak Brown. Ya, karena gerak Brown itu adalah gerak acak dari partikel-partikel koloid dalam medium pendispersinya. Kalau adsorpsi itu proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Contohnya proses pemutihan gula, proses pewarnaan kain. Kemudian kalau efek Tyndall itu peristiwa hamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya warna biru pada langit dan pada langit di pagi hari. Kemudian warna jingga di langit sore hari itu merupakan contoh dari efek Tyndall. Kemudian kalau elektroforesis itu adalah penyaringan asap pabrik dengan kotrel. Kalau koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Maka jawabannya yang C. Oke, next nomor 2. Sifat koloid diterapkan dalam bidang pengobatan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dialisis, yaitu untuk proses cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Kalau adsorpsi itu untuk penyerapan, ya tadi contohnya pemurnian air, kemudian pewarnaan kain. Lalu kalau koagulasi itu bisa pembentukan delta, ya. Kemudian kalau liofil itu adalah koloid yang suka air. Kalau liofob yang tidak suka dengan air. Oke, nomor 3. Salah satu contoh penerapan sifat koloid pelindung adalah, nah ini jawabannya yang C, ya, kasein susu yang menjaga kestabilan lemak dalam air. Kalau kita lihat satu persatu, zat pewarna yang terserap ke dalam serat kain ini adalah adsorpsi. Tawas yang mengendapkan pengotor ini koagulasi. Kemudian di sini tanah diatome yang menyerap partikel ini juga adalah adsorpsi. Kalau agar-agar yang menyerap air ini adalah koloid liofil. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Dalam sistem koloid, yang kelebihan ion-ion elektrolit dapat dinetralkan dengan cara. Nah, kalau kelebihan ion itu dinetralkannya dengan dialisis. Ya, jadi dengan proses dialisis, kelebihan ion elektrolit dalam sistem koloid akan dikeluarkan karena sistem koloidnya diletakkan dalam semi permeable lalu dialiri air sehingga ion-ion elektrolit akan keluar dari sistem koloid. Oke, lanjut ke nomor 5. Berdasarkan ilustrasi gerak Brown pada partikel koloid berikut, ya, maka garis zigzag dikarenakan adanya terjadi tumbukan antara partikel koloid dan partikel pendispersinya. Ya, jadi gerak zigzag itu karena tumbukan antara partikel koloid dan medium pendispersinya yang terjadi ke segala arah. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Diketahui beberapa koloid sebagai berikut. Pasangan koloid yang merupakan koloid hidrofob. Berarti hidrofob ini kurang suka ya dengan air.
Jawabannya adalah mayones dan sol belerang ya, 1 dan 4. Nah, keduanya ini tidak stabil dalam medium air jika tidak diberi emulgator atau koloid pelindung. Sementara kalau gelatin, busa sabun, agar-agar ini adalah koloid yang partikel-partikel terdispersinya mudah menarik medium pendispersi berupa air atau dia suka air. Oke, nomor 7. Cara kerja koloid pelindung dalam menjaga kestabilan sistem koloid, yaitu, ini jawabannya adalah E. Menyelubungi partikel koloid sehingga muatan koloid terlindungi. Ya, sehingga kalau muatannya dilindungi, partikel koloid tidak akan menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Oke, next nomor 8. Pembentukan delta dan pemisahan ion sianida berturut-turut merupakan sifat koloid dari, kalau delta koagulasi, pemisahan ion adalah dialisis. Jadi jawabannya yang B. Nomor 9. Larutan yang paling baik untuk mengkoagulasi koloid AS2S3. Nah, AS2S3 ini kan muatannya negatif. Sehingga jika ingin terkoagulasi, kita pilih ion atau muatannya yang berkebalikan. Itu jawabannya FeCl3. Ya, karena dia punya muatan positif paling besar, yaitu plus 3. Kalau Zn itu plus 2, Na plus 1, Mg plus 2, Ca juga plus 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini merupakan contoh soal yang sempat kita bahas di kelas tapi baru sampai nomor 10. Nah, ini lanjutannya yaitu nomor 11. Pasangan data antara sifat koloid dan penerapannya. Yang tepat adalah, oke, kita lihat satu-satu ya. Yang A, koagulasi penambahan kasein pada susu. Ini salah ya, ini harusnya adalah koloid pelindung. Nah, ini kita, koloid pelindung. Kalau elektroforesis itu bukan proses cuci darah, harusnya ini adalah dialisis. Berarti B juga salah. Berkas sinar matahari di sela-sela daun pohon tinggi, ini bukan dialisis tapi efek Tyndall. Kemudian absorpsi pencelupan serat wol pada proses pewarnaan. Nah, ini benar ya. Yang D. Penambahan tanah diatom ke dalam air tebu. Nah, ini absorpsi juga tapi pilihan sifatnya koloid pelindung. Maka yang benar adalah D. Nomor 12. Dalam pipa U diisi dengan sistem koloid AS2S3 yang warnanya coklat dan larutan elektrolit. Kemudian masing-masing mulut pipa dimasuki elektroda positif dan negatif, lalu dihubungkan dengan sumber arus. Nah, ini merupakan sifat dari elektroforesis ya. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan elektroda, jawabannya adalah elektroforesis. Kemudian nomor 13. Ada yang namanya proses elektrodialisis. Nah, elektrodialisis ini merupakan proses dialisis tapi menggunakan elektrode. Tujuannya untuk menarik ion sisa, penambahan elektrolit agar keluar dari dispersi koloid. Maka jawabannya yang C.
Oke, lanjut ke nomor 14. Berikut contoh penerapan sifat koloid sebagai berikut. Ya, ada 5 di sini. Merupakan contoh penerapan sifat koloid dialisis dan adsorpsi berturut-turut adalah, nah dialisis ini yang cuci darah, kemudian adsorpsi itu nomor norit adsorpsi ya, adsorpsi. Kemudian penetralan albuminoid ini adalah koagulasi. Lalu pemisahan ion sianida ini juga sebenarnya dialisis. Lalu penambahan lecitin adalah koloid pelindung. Berarti jawabannya adalah C ya, 3 dan 4. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan ilustrasi partikel koloid berikut. Jika jumlah ion positif dari larutan FeCl3 dalam medium pendispersi bertambah banyak, peristiwa yang terjadi pada partikel tersebut adalah FeCl3 kalau diionisasi jadi Fe3+ plus Cl-. Ini jawabannya adalah C. Ya, partikel koloid menyerap ion Fe3+, terlihat di sini di permukaannya terserap ion-ion positif sehingga menjadi lebih stabil. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Cara pembuatan koloid dan proses pembuatannya. Ini yang tepat adalah ada 2 cara ya, ada dispersi, ada kondensasi. Larutan AlCl3 ini bukan dispersi ya, tapi kondensasi karena melibatkan proses kimia. Kemudian berasal juga dari larutan ya, larutan tuh kondensasi. Kalau busur Bredig itu dispersi, benar. Kemudian meneteskan larutan HCl juga kondensasi. Kemudian ini bukan kondensasi tapi dispersi. Kemudian nomor 5 juga salah. Ini adalah kondensasi. Jadi jawabannya 2 dan 3. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Contoh penggunaan koloid tipe aerosol dalam kosmetik. Ya, ini adalah parfum semprot dan hairspray. Kalau lipstick itu sol padat, kalau pembersih muka itu emulsi, sabun cukur itu buih ya, kalau minyak rambut itu gel. Dia nomor 18, menjernihkan air kotor dengan tawas, memanfaatkan sifat koloid yang sama dengan kegiatan ini menambahkan karbon ke dalam sari tebu. Ya, sama-sama adsorpsi. Kalau menambahkan gelatin itu koloid pelindung. Kalau sama dengan minyak silikon ke dalam cat juga koloid pelindung. Kemudian asap pabrik itu elektroforesis. Lalu melewatkan darah kotor itu dialisis. Nomor 19. Sol sulfidine terbentuk dari endapan CDS dibuat melalui peptisasi dengan cara ini mengalirkan gas H2S ke dalam endapan CDS ya, atau kadmium sulfida. Next, nomor 20. Kasein yang terkandung dalam susu dapat mengemulsikan lemak dalam air karena ini jawabannya menstabilkan granula lemak dalam susu sehingga tidak menggumpal. Jadi kasein ini merupakan emulgator atau zat pengemulsi yang menstabilkan sistem emulsi susu sehingga granula lemaknya tetap terdispersi dalam air. Sehingga kasein ini akan membantu menstabilkan granula lemak dalam susu sehingga tidak terjadi koagulasi. Oke, sekian untuk latihan soal koloid.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.